Inter Milan ditahan imbang Genoa 2-2 di pekan pembuka Serie A. Inter Milan bermain imbang di pekan pembuka Serie A musim 2024-2025 melawan Genoa dengan skor 2-2 pada Sabtu, 17 Agustus 2024, malam WIB di Stadion Luigi Ferraris. Kemenangan Nerazzurri yang sudah di depan mata buyar akibat gol telat Junior Mesias di masa injury time. Inter Milan selaku juara bertahan Serie A tampil menekan sejak awal, namun Genoa yang main bertahan justru bisa mencetak gol lebih dulu pada menit ke-20 lewat gol Fogliaccio, namun, Inter segera merespon gol tersebut, menyamakan. Kedudukan menjadi 1-1 berkat gol sundulan Marcus Thuram di menit ke-30, Thuram kemudian berhasil mencetak gol kedua di laga ini untuk membawa Inter berbalik unggul 2-1 pada menit ke-82. Namun sayang, kemenangan Nerazzurri yang sudah di depan mata buyar setelah wasit menghadiahi Genoa penalti di menit-menit akhir lantaran Jan Bisek mengalami handball. Sepakan penalti Junior Mesias awalnya berhasil ditepis oleh Sommer. Namun bola muntah langsung disambar kembali oleh Mesias untuk mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-95. Pertandingan pun berakhir imbang 2-2. Tetangga Inter Milan, AC Milan ikut-ikutan bermain imbang di awal kompetisi. AC Milan memulai musim Serie A 2024-25 dengan penuh drama saat berjuang keras untuk meraih hasil imbang 2-2 melawan Torino di San Siro, Minggu dini hari. Meski sempat tertinggal 2 gol, Rossoneri berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan. Memberikan secercah harapan setelah penampilan yang sempat mengecewakan, Milan memasuki pertandingan dengan optimisme tinggi setelah kemenangan dalam laga pramusim melawan tim-tim besar seperti Manchester City, Real Madrid, dan Barcelona. Namun, optimisme tersebut dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk ketika Torino memimpin lebih dulu melalui gol aneh yang melibatkan Malik Thiaw, yang gagal menyapu bola di garis gawang. Dufan Zapata kemudian menambah keunggulan Torino, menjadikan skor 2-0. Pelatih AC Milan, Paulo Fonseca, mencoba mengubah dinamika permainan dengan melakukan beberapa pergantian pemain. Alvaro Morata dimasukkan untuk memberikan lebih banyak daya serang, menggantikan Luka Jovic yang tampil kurang maksimal. Pergantian ini terbukti efektif ketika Morata berhasil mencetak gol pertamanya untuk Milan, menghidupkan harapan tim tuan rumah. Ketika pertandingan memasuki masa injury time, Milan terus menekan Torino. Usaha Rossoneri akhirnya terbayar ketika Noah Okafor, yang baru masuk menggantikan Davide Calabria, mencetak gol penyeimbang dengan tembakan voli yang indah. Memanfaatkan umpan silang dari Yunus Musa, meskipun Milan hanya meraih 1 poin dari pertandingan ini, comeback dramatis menunjukkan karakter dan tekad yang kuat. Fonseca perlu mengevaluasi performa tim, terutama di lini pertahanan yang beberapa kali terlihat rapuh. Namun, kemampuan untuk bangkit dari ketertinggalan memberi harapan bahwa AC Milan masih bisa bersaing ketat di Serie A musim ini. Kemenangan dalam laga berikutnya akan menjadi target wajib untuk membuktikan bahwa Rossoneri layak diperhitungkan dalam perburuan Scudetto. Juventus ingin lahirkan Ronaldo baru. Juventus punya misi baru selain mendulang gelar juara di berbagai ajang. Misi itu adalah melahirkan bintang baru yang sekelas Cristiano Ronaldo. Juventus sendiri tengah berupaya meremajakan skuad. Meski tidak mendatangkan bintang, si Nyonya tua harus terus kompetitif di level tertinggi. Dikutip dari Detik Sport, CEO Bianconeri, Maurizio Scanavino, tidak menutup kemungkinan bahwa Juventus bisa saja merekrut bintang dunia berikutnya. Namun, kemungkinan besar hal itu akan terjadi di awal karir pemain, bukan di pertengahan atau menjelang akhir karir. Juventus terakhir kali memboyong pemain bintang pada 2018, yakni dengan mendatangkan Cristiano Ronaldo dari Real Madrid. Pemain asal Portugal itu datang pada usia 33 tahun dan itu tidaklah mudah untuk ukuran pesepak bola. Jika kita menganggap Ronaldo sebagai contoh pemain top, maka ya, saya sama sekali tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa pemain top bisa muncul kapan saja, kata Scanavino kepada Tuttosport. Tentu saja, kami juga ingin dapat menciptakannya sendiri, dengan fokus pada pemain muda dan berbakat yang belum mencapai potensi penuh mereka, sambungnya, Juventus memiliki sumber daya yang signifikan. Dan oleh karena itu, dalam hal investasi ekonomi di tim utama, kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan datangnya pemain top. Sebenarnya, saya akan mengatakan akan ada satu, Scanavino menegaskan. Pemain cedera hengkang, Torino kembali bidik Jay Itzes. Vanoli menyebutkan kehilangan sejumlah pemain membuat skuad Torino saat ini belum komplit. Setelah sempat meredup, Torino kembali menekan tombol perburuan terhadap Jay Itzes, menyusul krisis di lini pertahanan dengan sejumlah alasan.
Laman Tutto Mercato Web menyebutkan, Torino tengah mempersiapkan langkah kejutan untuk mendatangkan bek timnas Indonesia tersebut sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Kabar Torino membidik Itze sempat menghilang setelah Torino berhasil menggaet Saul Coco untuk menggantikan Alessandro Bonggiorno yang hijrah ke Napoli. Namun kepergian Ricardo Rodriguez ke Real Betis pada 6 Agustus lalu. Dan masa pemulihan Perskurs yang membutuhkan waktu tidak sedikit memaksa Torino mencari pemain belakang. Itze menjadi bidikan utama, karena gaya permainannya sudah dikenal pelatih Paolo Vanoli yang sebelumnya membawa Venezia promosi ke Serie A. Meski tidak menyebutkan secara rinci mengenai pemain yang masuk ke dalam bidikan, Vanoli mengakui Torino masih beraktivitas di bursa transfer, karena skuad yang ada sekarang belum komplit. Kami tahu betul tim ini belum lengkap, Direktur Olahraga dan klub juga telah mengatakannya. Dalam sepak bola, saya lebih suka bersabar, dan mengambil pemain yang saya butuhkan, ujar Vanoli menjelang laga perdana melawan AC Milan. Rumor transfer ini membuat Itze kemungkinan melakukan perjalanan di Serie A bersama Torino. Debut Itze di kompetisi kasta tertinggi di Italia pada akhir pekan ini terpaksa tertunda akibat sanksi yang dia peroleh ketika bertanding di final playoff promosi pada Juni lalu. Inter bisa memberikan tawaran penghinaan kepada Juventus. Hari-hari berlalu dan akhir jendela transfer menjadi semakin rumit bagi Juventus. Seperti yang dilaporkan Repubblica, faktanya, ketakutan menyelimuti rumah Bianconeri dengan kemungkinan kesepakatan yang sudah tercapai antara Federico Chiesa dan Nerazzurri untuk bergabung secara gratis pada musim panas 2025. Namun surat kabar tersebut mengajukan hipotesis lain, yang bahkan lebih sensasional, yaitu kepindahan segera Chiesa ke Milan, yang dapat terwujud dengan penjualan salah satu dari Marco Arnautovic atau Joaquin Correa. Inter akan memanfaatkan ketakutan Juventus dengan memberi tawaran sekitar Agustus 10 juta euro untuk mendapatkan Chiesa. Angka ini jauh dari nilai buku yang akan dicatat Bianconeri dalam tahun terakhir kontraknya. AC Milan penantang terkuat Inter untuk perebutan Scudetto. Milan siap kembali beraksi di Serie A dengan ambisi besar. Meskipun banyak rival mereka memperkuat skuad, Rossoneri tetap difavoritkan untuk menantang Inter Milan dalam perebutan Scudetto musim ini. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Milan adalah satu-satunya tim yang layak bersaing dengan Inter untuk meraih gelar juara. Inter Milan, yang musim lalu tampil dominan, masih menjadi favorit utama untuk mengangkat trofi Scudetto. Namun, harapannya adalah bahwa musim ini akan ada tantangan lebih serius, dan AC Milan berada di posisi terdepan untuk memberikan perlawanan tersebut. Gazzetta dello Sport menyoroti bahwa meskipun Inter dianggap sebagai kandidat utama, Rossoneri telah melakukan langkah-langkah penting untuk memperkuat timnya dan siap bersaing ketat. Berbeda dengan musim panas sebelumnya, di mana AC Milan kehilangan beberapa bintang utama seperti Gianluigi Donnarumma, Frank Kessie, dan Sandro Tonali, musim ini Rossoneri berhasil mempertahankan pemain-pemain kuncinya. Selain itu, Milan telah berhasil menambah kekuatan dengan merekrut pemain-pemain berkualitas seperti Emerson Royal, Strahinja Pavlovic, Youssouf Fofana, dan Alvaro Morata. Kehadiran pemain-pemain ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Selain rekrutan baru, pemain seperti Samuel Chukwueze terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Sementara Rafael Leao bertekad untuk tampil lebih konsisten di sayap kiri. Ini menambah optimisme bahwa AC Milan memiliki semua elemen yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi. Derby della Madonnina yang akan berlangsung pada pekan kelima Serie A menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi indikator awal kekuatan kedua tim dalam persaingan Scudetto. Dengan kedua tim yang tampaknya semakin mendekati level yang sama, hasil derby bisa menjadi penentu siapa yang lebih unggul di awal musim.